Dit is onze stelling. Kijk eens jongens, als een operatie in zuidelijke richting door de extremisten. Hei, bilang sama Kapten Nabadi. Kalau besok aku masih mendekam di sini, aku obrak-abrik markas ini. Udah tua-tua masih suka berkelahi. Sama kawan sendiri lagi. Iseng, Pak. Habis belum ada tugas baru. Tapi kalian perlu banyak istirahat. Tugas sih banyak. Kalau kalian bertempur terus-menerus, kalian bisa jadi gila, San. Mereka mulai akan mendesak kedudukan kita, Let. Akan taktik seperti biasa. Serang dan lari. Jalan! Berbagai bencana luluh lantakan kita, menjadikan kita sadar dan bersatu, merubah kerusuhan menjadi kedamaian. Majulah negeriku, jaya dan rajai dunia. Indonesia, Indonesia, tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia, bagaimana kabarnya kamu di sana? Semoga selalu kece abis dan caam-caam ya. Kembali lagi bersama saya Lupus, cowok keren kalau dilihat dari lubang sedotan. Oke Cing, dalam memperingati Hari Pahlawan di bulan November ini, Lupus ajak kamu ceritain film yang rilis di tahun 1982 dengan judul Komando Samber Nyawa. Film ini dibintangi aktor dan aktris beken, antara lain Bari Prima, Yeni Farida, Wike Widowati, Adven Bangun, Hari Capri, Johan Saimina, Kaharudin Syah, dan Diki Julkarnain. Biji mana keepikan dari film ini? Yuk langsung kita ke alur ceritanya. Indonesia, Indonesia, tanah airku. Pada suatu malam, pasukan Republik dari peleton Sersan Hasim yang terdiri dari orang-orang pemberani menyerang markas Belanda. Alhasil beberapa dari mereka pun gugur dan tersisa 3 orang aja. Berhasil, Pak. 1 orang dari mereka pun tersandra dan diminta untuk buka suara, tetapi dia mencoba tutup mulut untuk selamanya dengan menggigit lidah sampai hampir putus. Keesokan hari, di markas persembunyian pasukan Republik di tengah hutan, sedang diadakan suatu briefing evaluasi penyerangan yang dilakukan oleh peleton Sersan Hasim. Letnan Widodo merupakan pimpinan kompi pasukan Republik di sana. Selain itu terdapat Kopral Abimanyu dan Sersan Abdul Manap. Karena orangnya Sersan Hasim telah gugur, Letnan Widodo pun memerintahkan untuk Kopral Abimanyu dan Sersan Abdul Manap gabung ke dalam peleton pimpinan Sersan Hasim. Sebenarnya, yang kami perlukan adalah perlengkapan persenjataan. Itu akan lebih menguntungkan gerakan-gerakan yang kami lakukan. Kalau bisa, semua anak buah saya memakai senjata semi otomatis. Katanya kalian mendapat senjata rampasan. 5 stand, 1 brand, untuk 1 regu kan cukup. Sersan Abimanyu yang merupakan orang baru, pendiam dengan gaya parlente, disambut dengan para pasukan yang lainnya. Di suatu malam, salah satu anak buah Hasim berpacaran dengan Atun. Ternyata kemesraan mereka pun dirusak dengan hadirnya Sersan Abdul Manap. Mereka berdua pun saling singgung dan sindir tentang masalah moral dan revolusi. Dan ini masalah pribadi. Jangan sangkut pautkan dengan revolusi. Aku ikut perang karena kewajiban. Jangan bawa-bawa soal jasa Sersan. Tapi perbuatanmu menodai kesucian perjuangan. Kenapa? Dia berbuat tidak senonoh. Itu menjatuhkan martabat tentara. Apa artinya kemenangan? Kalau semua moral kita rusak, masalah moral, San.
Revolusi kita bukan untuk hura-hura. Jangan banyak omong. Semua orang sebenarnya tahu bahwa kau suka sama si Atun. Sakit. Komandan dan anak buah sama saja, rusak. Dan dengan membela anak buahnya, Sersan Hasim pun tanpa basa-basi menghajar Sersan Abdul Manap. Keesokan hari Sersan Hasim kena mental oleh Letnan Widodo. Dia pun untuk sementara waktu dikarantina alias dipenjara sebentar atas kelakuannya berkelahi. Abrik markas ini. Dan kepalamu akan kutembak sampai bolong. Sudah tua-tua masih suka berkelahi. Sama kawan sendiri lagi. Iseng, Pak. Habis belum ada tugas baru. Kalau kalian bertempur terus-menerus, kalian bisa jadi gila, San. Tugas sih banyak. Tapi kalian perlu banyak istirahat. Ini. Iya, Pak. Masuk, Dek. Buat itu lukanya. Iya, Pak. Wong tentara kok lukanya kena berkelahi. Pada suatu ketika, desa Margasari diserang oleh pasukan Belanda. Kejadian itu pun diketahui oleh kapten dan letnan pakai teropong. Dan pada akhirnya, kapten pun menyuruh letnan untuk kirim pasukan Hasim ke desa tersebut. Apa yang terjadi desa tersebut telah luluh lantah, tetapi ada salah satu penduduk yang masih selamat. Mereka membumi hanguskan desa kami, Pak. Anak istri saya dibunuh sama Belanda-Belanda itu. Berapa kekuatan mereka? Kurang lebih 15 orang, Pak. Kopral Abimanyu memperingatkan Sersan Hasim harus berhati-hati, jangan mudah percaya dengan orang lain. Dan benar saja, ternyata mereka semua dikelilingi oleh moncong-moncong senapan yang tersembunyi. Di saat yang tepat, Kopral Abimanyu dengan lantang memerintahkan untuk semua orang bertiarap. Pekikan suara mesin senapan serbu menghujani Hasim dan yang lainnya. Di waktu itu mereka semua pun berpencar satu sama lain yang membuat pasukan Belanda tidak fokus. Dan salah satu dari mereka yang bernama Darso tertembak di punggung belakangnya. Darso pun wafat seketika. Apa yang dilakukan Abimanyu? Dia mendatangi pasukan Belanda yang pakai senapan serbu. 3 orang kompeni di ruangan tersebut pun berhasil dilumpuhkan oleh Abimanyu. Dengan secepat kilat mereka pun menghilang dan meninggalkan desa tersebut sebelum datang pasukan bantuan dari Belanda. Satu persatu prajurit gugur, meninggalkan harta, anak, istri, dan orang-orang tercintanya demi hanya menginginkan tanah air ini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah penyerangan pasukan Republik ke desa Margasari, Belanda pun semakin memperketat dan banyak curiga terhadap para penduduk. Belanda juga mendirikan sebuah markas baru di samping tebing di seberang sungai. Di suatu malam yang sunyi di antara Sersan Hasim dan Kopral Abimanyu sedang menjalin kedekatan dengan berbincang tentang diri mereka masing-masing, memotivasi berjuang untuk apa mereka. Aku masuk dalam kompi Pak Suyitno. Aku bersumpah akan membunuh setiap Belanda yang aku temui. Berjuangkah aku? Apakah sebenarnya selama ini aku telah berjuang? Atau sekedar balas dendam? Kau telah memberi andil yang besar dari setiap pertempuran yang telah kau lakukan. Kau tetap seorang pejuang, Pral. Di malam yang sama di suatu rumah terdapat seorang wanita yang setiap hari hanya termenung kosong, seperti tak punya semangat untuk hidup. Dia adalah Atun, kekasih Darso yang wafat tertembak Belanda. Sersan Abdul Manap yang sudah lama juga mencintai Atun mencoba untuk menghiburnya dengan suara lantunan seruling. Suatu momen, Letnan Widodo mengecek gudang penyimpanan makanan yang sudah mulai menipis akibat dari isolasi Belanda. Siang itu pun, Letnan Widodo sedang atur strategi bersama mata-mata Republik untuk penyerangan ke markas Belanda yang baru dibangun. Dan karena markas baru itu, mereka semua telah terisolasi. Pilihannya adalah kalau tidak menyerang, pasti semua akan mati kelaparan di hutan.
sewaktu berusaha mencuri berkas-berkas rencana mereka. Orang kita yang bekerja di markas Nika sudah dihukum tembak. Ceroboh. Cukup. Kau boleh pergi sekarang. Baik, Cap. Dan sang letnan memutuskan untuk membentuk pasukan khusus yang terdiri dari 4 orang untuk melaksanakan misi penyerangan markas Belanda yang berdiri di tepi tebing itu. Akhirnya, keempat personil tersebut pun digembleng dan dilatih secara khusus. Dan semua persiapan yang matang dari keempat prajurit itu plus ditambah letnan serta kapten merencanakan penyerbuan ke markas Belanda. Mereka pun dengan kebulatan tekad pantang pulang sebelum berhasil. Di dalam setiap pertempuran tak luput di belakang itu terdapat doa-doa dari istri, anak, orang terdekat dan para penduduk. Jangan takut maju dalam perjuangan, kita rebut dia nyawa taruhannya, Indonesia menanti kita. Di waktu dini hari, di saat sebagian besar prajurit Belanda terlelap tidur, para pejuang Republik dengan rasa nasionalismenya mendatangi dalam senyap markas Belanda itu. Benar saja markas itu berada di tepi jurang dan di sebelahnya terdapat sungai. Mereka pun dengan hati-hati akhirnya bisa mendekat dengan tembok markas Belanda. Satu persatu prajurit Belanda yang berjaga sambil ngantuk-ngantuk mereka bunuh, yang akhirnya pasukan Republik bisa mengambil alih satu senapan serbu yang langsung mereka tembakkan ke arah para pasukan Belanda yang lain. Dan itu akhirnya pertempuran terbuka pun terjadi antara pasukan Belanda yang belum siap dengan pasukan khusus dari Republik Indonesia. Pertempuran tak seimbang pun terjadi antara 6 orang pasukan khusus Republik melawan satu kompi pasukan Belanda di kandangnya sendiri. Dan konsekuensi dari modal nekat itu, Letnan Widodo dan Kosim Wapa tertembak. Abimanyu terus bergerak, dia pun memblokir gudang-gudang energi dan amunisi di markas Belanda tersebut. Dan akhirnya Sersan Hasim berhasil curi tembakan roket di gudang Belanda. Dia pun tembak satu persatu markas dari Belanda itu. Tak sampai di situ, semua aset Belanda di markas itu diletakkan bom, kemudian ditembaki yang membuat hampir 80% markas Belanda hancur lebur meledak. Di pagi hari, seluruh pasukan Republik dari markas mendatangi lokasi tersebut. Mereka pun kemudian mensterilkan lokasi serta para pelawat yang mencari pasukan lain yang terluka. Pada akhirnya, dari 6 orang yang menjalankan misi tersebut, hanya Hasim dan sang kapten yang masih hidup. Tetapi sang kapten yang terluka parah di detik-detik terakhir hidupnya mengamanatkan Hasim untuk segera membentuk pasukan komando. Selesai filmnya. Pengorbanan yang tak ternilai harganya bagi para pejuang, baik yang terkenal dan pejuang yang ikhlas dari sanubari hatinya untuk mempertahankan negara tercinta ini tetap utuh dan merdeka. Semoga engkau semua para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur, semoga mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih para pejuang, dan terima kasih untuk kamu-kamu yang nonton sampai selesai. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai bencana luluh lantakan kita, menjadikan kita sadar dan bersatu.